Waalaikumsalam. Silakan masuk. Betul, dengan Mbak Dian. Iya, Tadi kesini naik apa Mbak? naik ojek mbak kebetulan. Oh, Mbak orang Bandar Lampung Iya, asli atau betul. gimana? Iya, domisili di Bandar Lampung, tapi orang tua saya asli dari Sumatera Barat. Oh, Mbak rumah Mbak Dian di mana? Di Ratulangi. Oh, lumayan lah Perangahan. ya kesini. Iya. Ngomong-ngomong Mbak Dian haus nggak tadi? Saya siapin minum dulu ya. Iya, boleh mbak. Ini Mbak, silahkan diminum dulu. Sih mbak. Kalau boleh saya tahu, Mbak Dian sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum, ini yang pertama kali sih. Baik, jadi Mbak Dian dalam proses konseling ini Mbak Dian tidak perlu takut ya, Oke. karena insya Allah saya akan menjaga rahasia Mbak Dian sebagai konselor. Oke. Kalau boleh saya tahu, ada hal apa yang ingin Mbak Dian ceritakan? Jadi gini mbak, saya ini kan kuliah semester 5 di Universitas Lampung. Nah, kebetulan di kelas saya ini ada kawan dekat lah. Nah, tapi dia ini kayak gimana ya, sama saya ini kayak saya tuh nggak boleh main sama yang lain gitu. Dia tuh kalau saya main sama yang lain kayak gimana, saya nggak betah berteman seperti itu mbak. Jadinya ganggu ke kuliah saya, jadi saya tuh kayak males masuk kuliah gitu. Mungkin ada penyebab dia seperti itu sama Mbak. Nah, kalau masalah itu sih saya kurang tahu. Mungkin dia nggak ada teman dekat selain saya sih. Jadi intinya permasalahan Mbak ini risih dengan teman yang seperti itu. Iya. Mungkin saya bisa paham ya, bisa merasakan gitu apa yang Mbak rasakan tentang memiliki teman seperti itu. Dan bagaimana rencana Mbak selanjutnya menanggapi teman Mbak itu? Saya sih kayaknya gimana ya mbak, kalau saya pingin menjauh tapi nggak bisa, dia tuh kayak nahan saya gitu lah. Nah, tapi saya juga nggak nyaman gitu sikap dia kayak gitu ke saya. Itu kayak mana tuh mbak? Mungkin Mbak harus berbicara dulu ya kepada teman Mbak harus berbicara empat mata, berbicara apa yang unek-unek Mbak keluarkan, dan kita lihat respon teman Mbak, apakah dia bisa mengerti keadaan Mbak atau tidak, itu loh. Iya, nah terus misalkan nih mbak, cara itu udah saya lakukan, tetapi dia nih kayak malah nggak nerima saya ngomong gitu. Saya sampaikan kalau saya tuh risih, sikap dia tuh seperti itu ke saya, dia nggak nerima tuh mbak. Tapi dia juga nggak mau menjauhi saya. Itu bagaimana mbak? Saran saya sih kita harus ya sebenarnya harus dibicarakan kembali dengan teman Mbak dan harus dikasih tahu baik-baik bahwa konsekuensinya itu ada loh, kalau kamu tetap bersikap seperti itu saya akan menjauh gitu. Jadi kamu harus bersikap seperti yang biasa agar kita tetap bersama gitu. Iya, nah inti itu coba saya lakukan ya mbak, tapi harus pelan-pelan sih, soalnya dia tuh gimana ya, kayak keras kepala gitu orangnya. Kayak nggak bisa nerima masukan orang tuh, kayak dia tuh harus merubah itu, dia nggak bisa nerima itu. Pokoknya dia kekeh, pokoknya ya yang gue lakuin ini bener. Dia seperti itu sih orangnya. Sulit sifat teman Mbak ya. Jadi bagaimana selanjutnya Mbak tetap ingin berteman dengan dia atau memutuskan hubungannya? Sebenarnya sih saya udah nggak betah nih mbak berada di zona yang seperti ini, karena satu sisi saya ingin berteman sama yang lain, nggak mau itu aja, dan di satu sisi saya juga nggak bisa gitu ninggalin dia gitu aja, soalnya dia juga udah banyak sih melakukan hal-hal baik buat saya, dan dia juga banyak juga melakukan hal positif untuk saya. Tetapi ya itu mbak, saya nggak bisa diginiin terus. Buruknya yang satu itu. Iya. Menurut saya sih ya Mbak harus bersikap tegas dengan teman Mbak tersebut agar dia tuh tidak seenaknya gitu dengan Mbak dan dengan teman-teman lainnya, sehingga dia tuh tahu gitu bahwa hal itu tuh buruk dan tidak boleh. Jadi Mbak harus bersikap tegas supaya dia menyadari. Nah, itu bersikap tegas tuh saya harus seperti apa gitu mbak? Mbak harus kan tadi harus membicarakannya. Mbak kalau misalkan dia tetap tidak mau, Mbak stop komunikasi dengan dia. Jika bertemu di kampus atau di mana, ya Mbak biarin aja dulu, biar dia sendiri pun mikir. Kalau sendiri dia sudah mikir dan sudah sadar, pasti dia akan nyamperin Mbak lagi dan berkata gitu bahwa yang kemarin saya lakukan itu salah. Kurang lebih seperti itu. Iya, nanti saya bakal coba ya Mbak ngelakuin itu. Baik, nanti saya akan mencoba melakukan saran yang telah Mbak berikan kepada saya. Oke, terima kasih. Kita selesaikan sesi konseling hari ini. Jika iya Mbak, terus saya kalau misalkan besok atau minggu depan lagi jika Mbak masih ada yang ingin dibicarakan atau dikonsultasikan lagi kepada saya, Mbak bisa telepon via WhatsApp atau Mbak bisa datang lagi ke sini. Oke. Terima kasih. Saya antar ke depan.
kasih Mbak, saya sudah cukup lega. Sama-sama. Saya antar. Mbak, gimana apa kabar? Iya, baik. Silakan duduk, kita nanya sini. Ya, sama seperti kemarin saya naik Gojek ke sini, Mbak. Oh, sulit gak menjadi tempat kerja saya? Enggak, alhamdulillah karena ada di Maps, tempat ini juga cukup terkenal kok. Maaf ya Mbak, saya sedang tidak di rumah. Iya, nggak apa-apa kan, saya juga yang butuh sama Mbak. Jadi gimana Mbak perkembangannya? Jadi kemarin itu saya sudah mencoba melakukan saran yang Mbak berikan, dan alhamdulillahnya kawan saya itu menerima saran tersebut. Di saat Mbak sedang melakukan itu kan, melakukan saran saya itu, ada kesulitan nggak sih Mbak? Nggak ada, karena saya dari awal sudah membuat konsekuensi nih. Woi, gue mau ngomong nih sama lo, tapi lo harus ini ya, jangan diambil hati karena ini buat kebaikan lo sama gue. Alhamdulillah ya kalau Iya, seperti Mbak. itu. Dan teman Mbak apakah sudah bisa berteman dengan teman lainnya gitu? Alhamdulillah sih, setelah saya beri pengertian tersebut, dia sudah mulai membuka diri gitu. Karena saya benar-benar kayak gimana ya, kemarin itu ya lu juga jangan kayak gitu dong, saya tengah setaunya. Bagus Mbak, hebat Mbak bisa memberitahu teman yang katanya keras kepala itu. Iya, Mbak. Bagaimana tentang kuliah Mbak? Ya setelah masalah ini sedikit selesai sih, saya lumayan ada niat gitu buat berangkat ke kampus, agak bersemangat lah dibanding yang kemarin tuh kayaknya niat aja tuh nggak ada saya mau ke kampus itu karena saking udah malesnya ngeliat muka teman saya itu. Udah bagus lah Mbak ya, semoga tetap baik-baik aja dengan temannya dan Iya, Mbak. perkuliahan Mbak juga tetap lancar-lancar aja. Iya, Mbak. Semoga bisa cepat lulus. Amin. Baik Mbak, kita selesaikan sudah? Iya sudah Mbak, saya sudah lega banget ya, ya. sudah tidak merasa ada masalah lagi. Tidak, alhamdulillah. Baiklah, terima kasih ya Iya, sudah Mbak. udah mempercayai saya sebagai konselor. Iya, Mbak. Terima kasih juga Mbak, terima kasih banyak ya. Iya sama-sama, mari saya antar.